Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semuanya yang melihat video ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hanun Rifki dari eh, Program Studi Kedokteran Umum Angkatan 2019 Sipoideus. Nah, di sini mungkin saya berkesempatan untuk membuat video tentang anatomi 1.3, yaitu tentang persyarafan umum dan topografi. Nah, di sini saya mungkin hanya menerangkan tentang ekstremitas superior. Nah, oke, kita langsung lanjut saja ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang persyarafan umum. Nah, persyarafan umum ini sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah neuron aferen, atau bisa kita sebut sebagai neuron sensoris atau serabut aferen. Nah, serabut aferen ini adalah serabut yang membawa impuls dari reseptor ke sistem syaraf pusat. Oke, itu untuk yang aferen. Sedangkan yang kedua adalah neuron motorik. Nah, neuron motorik ini bisa kita sebut sebagai eferen, serabut eferen. Nah, ini adalah membawa impuls atau perintah dari sistem syaraf pusat ke efektor. Nah, ini kita lihat dari gambarnya. Bentar. Nah, ini kan dibagi menjadi dua, neuron aferen dan eferen. Sedangkan berdasarkan letaknya, ini dibagi menjadi susunan syaraf tepi dan susunan syaraf pusat. Nah, untuk susunan syaraf pusat ini nanti teman-teman bakal belajar lebih lanjut pada modul 2.1. Nah, kita pembahasan yang pertama dulu yaitu tentang susunan syaraf tepi yang neuron aferen. Nah, di sini dimulai pada reseptornya terlebih dahulu. Nah, reseptor ini itu menerima impuls dari luar, misal dingin, panas, cahaya. Nah, itu adalah impuls dari luar yang diterima oleh reseptor. Nah, di reseptor ini akan ditransmisikan atau dibawa oleh neuron aferen atau serabut aferen atau neuron sensoris. Nah, ini dibawa menuju ke susunan saraf pusat. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah setiap neuron itu pasti ada badan selnya. Nah, badan sel untuk neuron aferen itu berada pada susunan saraf tepinya. Jadi di sini, oke, dan berubah yang sebelumnya akson perifer menjadi akson sentral. Nah, ini pertama dulu. Selanjutnya dibawa ke susunan saraf pusat, masuk ke medula spinalis, terus ditransmisikan ke atas atau ke susunan saraf pusat yang lebih tinggi, yaitu yang otak. Nah, itu untuk yang neuron aferen. Selanjutnya adalah yang neuron eferen. Neuron eferen ini sendiri berarti kan itu adalah perintah kan. Dibawa perintah dari atas, yaitu dari otak, menuju ke medula spinalis, terus menuju ke antar neuron ini dulu, atau interneuron. Nah, interneuron ini terus ditransmisikan ke badan sel dari neuron eferen. Nah, dari neuron eferen ini yang perlu kita tekankan adalah badan selnya berada pada susunan syaraf pusat, yaitu tepatnya adalah medula spinalis. Nah, itu nanti di gambar selanjutnya akan terlihat lebih jelas. Terus keluar menuju ke organ efektor. Nah, organ efektor ini bisa otot, bisa kelenjar juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah komponen fungsional sistem saraf. Nah, yang perlu kita pahami itu ada 7 tipe fungsi dari fungsional dari sistem saraf pusat. Yaitu ada yang perlu kita pahami adalah kata-katanya dulu. Ada general dan spesial, atau umum dan khusus. Ada somatik dan visceral, atau ya somatik dan visceral. Terus ada efren dan afren. Kita kan udah membahas dari efren dan afrennya. Selanjutnya kita akan membahas dari kedua kata terlebih dahulu. Nah, yang somatik dulu. Somatik itu adalah
berhubungan dengan embriologi, di mana embriologi dari somatik ini adalah yang berasal dari ektoderm dan mesoderm. Itu bisa berupa otot, bisa berupa organ dalam, maupun kelenjar. Selanjutnya yang visceral. Nah, visceral ini dia berasal dari bangunan embriologi endoderm. Itu yang somatik dan visceral. Dan untuk yang general atau umum dan spesial akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita akan membahas dulu yang nomor 1, yaitu general somatic efferent, atau dalam bahasa Indonesianya adalah efferent somatik umum. Nah, efferent somatik umum ini mengaktifasi dari otot yang berasal dari somit, yaitu otot skeletal, yaitu ya otot-otot dalam tubuh kita, kecuali yang ada di wajah ya, itu yang berupa persarafan yang berupa inervasinya itu diinervasi oleh saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis. Itu yang perlu dipahami, yaitu ada otot, misal kita di tangan ya, di tangan itu ada bicep, nah itu diinervasi oleh efferent somatik umum. Oke, selanjutnya adalah efferent visceral umum atau general visceral efferent. Nah, di sini itu adalah mengaktifasi dari visceral organ atau organ dalam. Jadi misal kayak ya usus dan sebagainya yang berasal dari embriologi endoderm itu diinervasi oleh efferent visceral umum. Nah, itu. Oke. Selanjutnya adalah mungkin kita bahas dulu yang general dulu ya, yang umum yaitu nomor 1, 2, 5 dan 6. Yang nomor 5 itu general visceral afferent. Oke, atau afferent visceral umum, yaitu adalah yang menerima sensori dari organ yang diinervasi oleh visceral organ. Jadi misal uh, yang misal nih kita ada di lambung, nah itu merasa perih, itu ditransmisikan oleh saraf afferent visceral umum, ya oke, visceral umum. Selanjutnya adalah general somatic afferent atau afferent somatic umum. Di sini akan memediasi informasi yang berasal dari otot, kulit, ligamen maupun sendi. Jadi kalau misal kita kulit ya, itu kayak kita memegang suatu es ya, es misal. Jadi dingin kan. Nah, dingin itu ditransmisikan oleh afferent somatik umum. Jadi seperti itu. Itu yang general. Selanjutnya yang spesial. Oke, yang spesial visceral efferent atau dalam bahasa Indonesianya adalah efferent visceral khusus, itu adalah eh, syaraf yang mengaktifasi otot, yaitu otot di mana embriologinya itu disyarafi oleh nervus cranialis. Nah, nervus cranialis itu apa? Nervus cranialis itu adalah nervus yang keluar dari eh, sistem saraf pusat yang bagian atas, yaitu yang otak, terus ada medula oblongata, terus ada pons, ada apa? Ada batang otak juga. Nah, itu ya semua saraf yang keluar dari situ adalah saraf cranialis, sedangkan yang keluar dari medula spinalis itu adalah nervus spinalis. Jadi perlu dibedakan seperti itu. Nah, yang spesial ini itu yang keluar dari nervus cranialis. Misal nih, yang otot yang ada di muka. Nah, itu adalah otot yang diinervasi atau diberikan rangsangan atau perintah oleh nervus facialis atau nervus cranialis ketujuh. Nah, itu untuk teman-teman mungkin hanya perlu ya memahami aja sekedar itu. Terus untuk kayak nervus cranialis ke-12 dan sebagainya itu akan dibahas lebih lanjut pada modul 2.1. Nah, ini mungkin teman-teman cuma perlu menghafalkan untuk 1.3 ini bahwa efferent visceral khusus itu untuk menginervasi otot yang ada di wajah, mulut, taring, laring, maupun yang ada untuk menggerakkan lidah. Oke. Selanjutnya adalah spatial visceral afferent atau afferent visceral khusus. Ini juga berasal dari nervus cranialis. Nah, misalnya di sini adalah untuk merasakan sensasi rasa. Nah, misal di lidah ya kita merasakan manis, asin, dan sebagainya, itu ditransmisikan oleh nervus cranialis ketujuh, sebagian besar ya.
sebagian besar ditransmisikan oleh nervus cranialis ke-7 atau nervus facialis ke otak. Jadi nervus cranialis lagi kembali, berarti yang spesial itu perlu diingat itu berasal dari nervus cranialis. Oke. Terus ada olfactorius. Nah, olfactorius itu adalah untuk pembau ya, teman-teman, yang ada di hidung. Jadi, reseptor olfaktori itu akan memberikan suatu impuls dari luar kepada nervus olfaktorii, nervus olfactorius, yang nervus cranialis pertama. Nah, itu kan juga termasuk nervus cranialis. Nah, ini dimasukkan ke dalam yang spesial. Sedangkan yang terakhir nomor 7 ini itu teman-teman juga perlu menghafalkan antara 4 dan 7 ini perlu dihafalkan sih, karena konsepnya juga sama tetapi ternyata beda, yaitu juga sama-sama spesial, tapi yang beda hanya visceral dan somatik. Nah, kalau yang afren somatik khusus, itu dia menerima sensasi dari vision atau cahaya yang diterima di retina, yang akan ditransmisikan oleh nervus cranialis kedua atau nervus opticus. Nah, itu ditransmisikan oleh afren somatik khusus. Ada 3 tepatnya, yaitu ada yang vision atau cahaya, audio atau suara, dan equilibrium di inner cell. Jadi di dalam telinga itu selain kita bisa mendengarkan, itu juga kita bisa mempertahankan keseimbangan. Nah, itu masuk dalam afren somatik khusus. Jadi mungkin teman-teman wajib hafal dari 7 komponen fungsional dari sistem saraf ini, karena nantinya akan dibawa terus ketika kalian membahas tentang persyarafan. Jadi seperti itu. Dan yang perlu ditekankan, ini tidak ada yang namanya efren somatik khusus. Jadi kalau teman-teman ditanya, apa yang hilang dari komponen fungsional sistem saraf, ya jawabannya adalah yang hilang efren somatik khusus. Jadi kayak itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah sistema nervosum. Menurut letaknya tadi sudah aku singgung di depan, ada centrale dan perifer. Nah, untuk yang nervosum centrale atau yang pusat itu terdiri dari encephalon dan medula spinalis. Sedangkan yang perifer itu adalah semua syaraf yang keluar dari sistem syaraf pusat. Oke. Nah, sistem perifer ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang nervus cranialis akan dipelajari pada 2.1 dan nervus spinalis. Nah, bedanya seperti yang aku katakan tadi, kalau yang cranialis itu dikeluarkan di encephalon atau otak. Ada batang otak, pons, medula oblongata, ya kayak gitu. Terus untuk yang nervus spinalis, itu adalah nervus yang keluar dari medula spinalis. Oke. Untuk yang nervus cranialis ada 12 pasang, kanan dan kiri. Untuk yang nervus spinalis itu ada 31. Oke. Terus untuk yang nervus spinalis ini sendiri akan dibagi menjadi beberapa menurut segmen vertebra. Kalian juga sudah belajar kan tentang segmen vertebra ada apa aja? Ada cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan koksi. Nah, untuk yang perlu ditekankan ini yang cervical. Nah, cervical kan kalau kita tahu tulang vertebra yang ada di segmen cervical itu hanya 7 kan. Tapi kenapa kok 8? Karena ketika vertebra cervical pertama, itu di atasnya, jadi di atasnya itu, ini misal vertebra ya, vertebra. Nah, di atasnya ini dia sudah mencabangkan satu nervus spinalisnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 7 tambah 1 adalah 8. Terus yang di bawahnya itu mengikuti jumlah tulang vertebranya. Misal, jumlah tulang vertebra segmen torakal itu ada 12, maka nervus spinalisnya juga 12. Oke. Ada lumbal juga, sakral, dan koksi. Koksidial ini, walaupun vertebra kalau di tulangnya itu kan ada 3, tetapi yang muncul untuk nervusnya hanya 1 pasang. Terus untuk mungkin yang ekstremitas superior ini, kita akan lebih berfokus pada segmen cervical dan sebagian dari segmen torakal.
yang akan membentuk namanya plexus brachialis. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran tentang medula spinalis dan yang sebagai sistem saraf pusatnya, dan nervus yang sistema perifer di sini itu sebagai sistem saraf tepinya. Nah, kalau kita lihat yang biru ini itu adalah yang saraf afren atau sensory fiber. Dari reseptor, terus ada ganglion, yang ganglion isinya adalah badan sel, terus dia menjadi dorsal root atau radik dorsalis. Jadi perlu kita pahami, semua saraf yang masuk ke dalam bagian dorsal dari medula spinalis itu dia membawa rangsangan impuls sebagai afren. Sedangkan yang dari ventral atau depan atau anterior ini dia membawa perintah impuls atau bisa kita sebut sebagai afren. Efren. Maaf. Untuk yang anterior ini dia membawa serabut afren. Oke. Kita lanjut, kan udah ada badan sel, terus masuk menuju kornu posterior. Kornu posterior dari medula spinalis dan ditransmisikan ke atas atau bisa kita sebut sebagai ascending tract. Terus kita lihat untuk yang merah ini adalah motor fiber atau efren atau nervus efren. Nah, di sini badan selnya itu ada di dalam susunan saraf pusat, yaitu tepatnya pada kornu anterior medula spinalis. Jadi ini. Oke, terus keluar menjadi radik ventralis. Terus di sini menyatu ketika syaraf efren dan afren keluar dan bersatu, itu dia namanya adalah nervus spinalis. Tapi sebelum dia keluar, kan ini kita kalau misal di dalam preparat ya, di sini adalah foramen intervertebra. Oke, terus bersatu, terus keluar menuju ke masing-masing segmen. Nah, ini namanya adalah nervus spinalis. Oke, selanjutnya ini juga sama, mungkin aku tegaskan kalau misal di sini itu adalah foramen intervertebra, terus keluar ini menjadi nervus spinalis. Ketika dia keluar, dia bercabang lagi menjadi ramus posterior dan ramus anterior dan memberikan ramus komunikan ke ganglion simpatikus. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, dia keluar dari medula spinalis, itu kan dua. Terus nyatu lagi, terus nyabang lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, dia bercabang menjadi radik posterior dan radik anterior, menyatu jadi nervus spinalis, terus bercabang lagi menjadi ramus posterior. Nah, ramus posterior ini sendiri itu dia bakal menginervasi otot-otot ekstensor dari kolumna vertebra. Nah, kalau kalian lihat di dalam atlas itu ada otot-otot yang menempel pada vertebra, terus dia menerima reseptor atau impuls yang berasal dari bagian belakang tubuh. Jadi sesuaikan namanya, yang ramus posterior itu dia dari bagian belakang tubuh. Terus yang ramus anterior dia bagian depan tubuh serta bagian-bagian ekstremitas. Nah, jadi kita nanti akan terfokus pada ramus anterior ini. Ramus anterior. Oke. Nah, ini ada kata-kata aku tadi. Tiap saraf spinal dibentuk dari persatuan radik ventralis atau radik anterior dan radik dorsalis. Begitu keluar dari foramen intervertebralis, nervus spinalis secara nyata akan menunjukkan corak segmental. Jadi, misal ada foramen intervertebralis keluar, maka dia udah jadi, misal kalau kalian pernah baca itu ada C7, C8, kayak gitu. Itu adalah corak segmentalnya. Oke, selanjutnya, nah ini ya yang aku bahas tadi ada ramus primarius posteriores nervi serpinalis.
Terus selanjutnya ada primarius anterior nervi spinalis. Jadi ada dua ini tadi sudah dibahas. Pada regio cervical, lumbal, dan sakral, saraf ini akan bentuk namanya plexus nervosum atau anyaman. Jadi plexus itu anyaman ya. Nah, ini sebenarnya ada 4 plexus yang ada di tubuh kita. Nah, itu yang pertama adalah plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis, dan sakralis. Yang kita akan bahas pada hari ini itu adalah yang plexus brachialis, di mana plexus brachialis ini tersusun segmen C5, segmen cervical 5, sampai segmen torakal 1. Jadi akan bahas ini nanti. Terus untuk yang ekstremitas inferior, ya teman-teman kalau berkesempatan nanti bisa belajar lebih lanjut, itu di sini itu akan membentuk akan mensarafi dari ekstremitas yang posterior, yang inferior atau di bawah. Jadi yang brachialis itu yang dia mensarafi dari ekstremitas kita yang superior yaitu tangan. Untuk yang plexus lumbalis dan sakral itu akan menginnervasi dari yang ekstremitas inferior. Jadi kayak gitu. Oke, nah ini mungkin tambahan juga dan ini juga sering ditanyakan, dermatom. Nah, dermatom ini itu adalah pembagian dari persarafan per segmen. Jadi ini akan memudahkan bagi teman-teman nanti KKD terutama untuk memeriksa adanya kerusakan pada medula spinalis secara spesifik. Jadi misal ini afferent, jadi dia sensorik bukan motorik. Jadi kalau misal kita memeriksa apakah medula spinalis C6 ini baik-baik saja, jadi teman-teman itu nanti akan memeriksa sensorik dari bagian yang disarafi C6 ini, yaitu di bagian sini, yang kuning ini. Nah, kalau misal sensoriknya di bagian sini itu berkurang, maka dicurigai C6, segmen C6 medula spinalis ini mengalami kerusakan. Dicurigai ya, tuh dicurigai. Terus misal ada beberapa juga, misal T4 ini, T4 itu sejajar dengan papilla mamae, terus T10 itu sejajar dengan umbilikus. Nah, itu mungkin yang sering keluar karena secara nyata banget. Nah, mungkin teman-teman ini juga bisa dipahami dulu untuk dermatom. Selanjutnya, nah, kita akan masuk pada topografi ekstremitas superior. Nah, kalau membahas tentang topografi, itu kita akan membahas tentang perjalanan. Oke, jadi kita akan jalan-jalan nih di sistem syaraf, sistem arteri, dan vena, head vena, dan sistem limfe. Nah, jadi teman-teman bakal jalan-jalan. Karena kita akan memulai dari, maksudnya kita akan jalan-jalan. Jadi sebelum kita bisa tahu apa itu nervus-nervusnya, kita juga harus tahu perjalanannya. Oke, ini persarafan ekstremitas superior. Udah aku sebutin tadi, kalau misal persarafan ekstremitas superior itu oleh plexus brachialis, yaitu plexus somatik yang terbentuk oleh rami. Jadi ini perlu kalian hafalin, rami primarii anteriores C5 sampai C8. Ini wajib dihafal sih. Jujur wajib dihafal ini. Jadi plexus brachialis itu berasal dari rami primarii anteriores C5 sampai C8. Kenapa kok ada akhiran I? Kenapa kok nggak ramus primarius kan? Karena ini jamak. Jadi kalau misal kita cuma menunjukkan C5 ya, nah itu kita bacanya ya cuma ramus primarius anterior C5. Tapi kalau misal kita membaca kesemuanya C5 sampai C8, berarti kita harus berakhir dengan I. Rami primari anteriores C5 sampai C8. Bagian besar ramus primarius anterior T1. Nah, ini kan tunggal. Jadi ramus primarius anterior T1. Oke, jadi ini wajib hafal. Wajib hafal.
Nah, ini nih, eee, keruwetan dari sistem topografi kita, sistem saraf, arteri, maupun vena kita, ini teman-teman, perlu memahami dari topografinya ini, untuk bisa, kalian bisa memahami dan menjawab dari ujian IDEN nantinya. Jadi teman-teman semangat ya. Oke, nah ini aku dulu pertama berekspektasi itu saraf-saraf, plexus brachialis itu seperti ini. Jadi aku menghafalinya kayak gini. Jadi ada radik, ada trunkus, ada fasciculus, ada nervus terminalis. Tetapi ketika kita udah berjumpa dengan kadaver, ya kayak gini, ruwet. Nggak bisa kalian langsung menemukan nervus antebrachial cutaneus, jadi nggak bisa. Tapi kalian bisa kalau kalian berjalan-jalan. Misal kalian sudah menemukan nervus ulnaris, kalian runtut ke belakang, nah ketemu nervus, nervus, nervus. Nah ini itu caraku untuk mencari nervus yang sulit diidentifikasi. Nah, ini untuk apa namanya? Bentar, tak hapus dulu. Ini gambaran mudahnya ya. Jadi ada nantinya, ini kan radik kan, C5 sampai T1. Terus ini ada arteri aksilaris, di mana nantinya akan menjadi landmark untuk mencari dari nervus-nervus ini semua. Nah, jadi teman-teman bisa memahami dulu lah nantinya. Nanti bakal ada di slide selanjutnya. Oke, ini ekspektasiku kayak gini, tapi di dalam kadaver ya ya nanti kalian tahu sendirilah. Semangat. Nah, ini adalah gambaran hafalan sih ini. Ini buat teman-teman yang memudahkan untuk menghafalkan. Oke, kita bahas pertama dulu ya. Bentar. Tuh, kan. Oke. Nah, jadi dalam plexus brachialis itu dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Yang pertama adalah radik, terus trunkus, divisi, fasciculi, dan nervus terminale. Nah, kita pertama membahas tentang radiknya dulu ya, teman-teman. Nah, radik seperti kita tahu yaitu berasal dari rami anteriores. Yaitu ada C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, di sini ini masih berupa segmen-segmen. Jadi masih sendiri-sendiri kan. Jadi radik ini itu nantinya juga akan memberikan saraf persarafannya pecahan sarafnya cabang 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 yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut untuk fungsinya juga. Di sini ada nervus dorsalis scapulae, terus ada kontribusi pada nervus phrenicus. Nah, nervus phrenicus ini kalau kalian pengen tahu, nervus phrenicus itu untuk inervasi diafragma ya, teman-teman. Terus ada nervus thoracicus longus. Oke. Selanjutnya trunkus. Nah, trunkus ini adalah persatuan dari radik. Jadi trunkus superior di sini adalah persatuan dari C5 dan C6, medius C7, terus inferior C8 dan T1. Nah, trunkus ini sendiri juga mencabangkan, tepatnya pada yang trunkus superior. Di sini ada nervus suprascapularis dan nervus subclavius. Oke. Terus kita ke divisi. Nah, divisi ini dia dari trunkus pecah menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Semuanya superior, medius, inferior itu membuat divisi anterior posterior. Di sini waktu di divisi dia tidak mencabangkan nervus apapun. Nah, kita masuk ke fasciculi. Nah, ini fasciculi adalah ya perlu pemahaman banget sih kalau fasciculi. Nah, fasciculi ini ada lateral, posterior, dan medialis. Nah, ini yang perlu ditekankan oleh teman-teman. Fasciculis ini atau sebutannya cords. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi yang paling umum itu fasciculi. Nah, ini dia
berdasarkan letaknya terhadap arteri aksilaris. Oke, jadi kalau kita lihat di belakang ini, nah ini kan arteri, terus ada vasikuli. Nah ini vasikulusnya, vasikulus medialis, vasikulus posterior, dan vasikulus lateralis. Nah, vasikulus lateralis berarti dia berada di lateral. Jadi apa namanya, kalau kita lihat itu arteri aksilaris kan di sini kan, di sini. Nah itu kalau di lateralnya itu dia yang dinamakan vasikulus lateralis. Kalau yang di medialnya berarti dia yang vasikulus medialis, yang di belakangnya. Jadi kan kalau kita lihat itu letak, kalau misal orang posisi anatomi kan kayak gini kan. Nah itu yang belakang itu kan di belakang sini kan. Nah itu posterior, bagian posterior dari arteri aksilaris, maka dinamakan vasikulus posterior. Tuh. Nah, vasikulus ini banyak sekali mencabangkan nervus-nervusnya. Jadi banyak banget sih. Nervus pectoralis lateralis, axillaris, dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan kita bahas nantinya fungsi-fungsinya. Nah, terus ada nervi terminale. Nah, nervi terminale ini, keempat ini wajib teman-teman hafalkan dan pahami. Jadi ada 4, yaitu yang pertama adalah musculocutaneus, medianus, ulna. Gimana caranya tahu keempat ini? Jadi ini adalah, ya kalau aku jujur, itu pertama harus mengetahui keempat syaraf ini dulu. Oke, dari keempat syaraf ini itu yang aku jadikan suatu tanda itu adalah bentuk M ini. Jadi bentuk M. Ya M lah ya, M. M atau E ya? Ya udah M. Nah, itu M ini, nah ini kan, itu bakal kelihatan ketika kalian praktikum nanti ada sih, nanti kelihatan banget di kadavernya. Jadi kayak gini, ini ya nggak M banget sih, tapi kayak ya aneh aja gitu loh, bentuknya aneh, jadi bisa dijadikan sebagai landmark. Nah, jadi M ini itu berarti yang bagian tengah, yang menyatu dari kedua ini, satuan dari kedua ini, berarti namanya adalah nervus medianus. Terus yang di bagian lateralnya, di bagian lateral, itu adalah nervus musculocutaneus. Terus yang bagian medialnya, itu adalah nervus ulnaris. Nah, di mana nervus radialis? Nervus radialis itu sendirian, jadi dia nggak ditemanin oleh 3 ini, jadi cuma ya sendirianlah di belakang dari arteri aksilarisnya. Karena kalau kita lihat di sini, itu vasikulus posterior tidak memberikan cabang pada ketiga nervus ini, yaitu musculus cutaneus, medianus, dan ulnaris. Tapi dia hanya mencabangkan satu nervi terminale, yaitu nervus radialis. Sedangkan yang vasikulus lateralis dan medialis, dia membagi cabang untuk membentuk nervus medianus. Jadi kayak gitu. Itu cara menghafalkannya. Nah, bagaimana kita tahu nervus axillaris itu mana, nervus pectoralis medialis itu mana? Ya kalian tinggal urut aja. Jadi misal kalian mau mencari nervus axillaris. Jadi kalian pertama harus mencari nervus radialisnya, terus kalian urut ke belakang, ke proksimal. Nah, yang pertama kalian akan dapat adalah nervus axillaris. Itu kalau kalian berdasarkan nervusnya, berdasarkan perjalanan nervusnya. Tapi kalau nanti kita bahas tentang fungsi, nah kita bisa mencarinya berdasarkan daerah yang diinervasi. Jadi kalau misal kita mau cari nih yang misal pectoralis lateralis. Nah, pectoralis lateralis ini fungsinya nanti akan mensarafi otot-otot yang ada di dada. Nah, ya udah berarti kalau kita ada nervus yang keluar dari otot tersebut, berarti itu adalah nervus pectoralis. Jadi kayak gitu. Ada 2 cara sih untuk menentukan seperti itu. Ya lebih baik kalian mix keduanya. Jadi kalian mencari urutannya, misal dari radialis menuju ke axillaris. Kalau udah ketemu axillaris, kalian pastikan apakah benar nervus axillaris ini menuju ke otot yang ada di ketiak. Nah, itu mungkin
tips untuk mencari nama dari nervus-nervusnya. Karena nanti kalau kalian cuma bermodalkan hafalan, ya kalian mungkin hanya melihatnya itu sebagai mie kayak tadi, sulit. Oke, itu untuk awalan kita sebelum kita membahas untuk fungsi-fungsi dari beberapa nervus ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke cabang-cabang dari radik. Nah, kita tadi kan ada cabang dari radik. Ada 3, tapi yang aku bahas ini nanti hanya 2 aja, nervus dorsalis scapulae sama thoracic longus. Karena yang nervus phrenicus ini kita membicarakannya itu nanti ada modul 2.2, 2.1 juga dibahas sih. Itu tentang, kalau 2.2 tentang kardiorespikan. Jadi otot diafragma itu nanti bakal dibahas habis-habisan pada modul 2.2. Oke, cabang-cabang dari radik. Ini kalau dari aku sendiri jujur juga belum begitu tahu nervusnya banget karena selain sulit ditemukan juga bentuknya ukurannya kecil ya. Tapi ya perlu kalian pahami juga konsepnya. Kalau misal nervus dorsalis scapulae itu kan asalnya dari C5, fungsinya adalah motorik. Nah, fungsi motorik ini itu untuk menginervasi dari musculus rhomboideus mayor dan minor. Jadi kalau kalian mencari nervus dorsalis scapulae, ya udah cari dulu musculus rhomboideus mayor dan minor. Jadi kalau kalian menemukan nervus yang masuk ke dalam muskulus tersebut, berarti namanya nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya thoracic longus, mungkin ini terminologi baru ya, thoracic longus, karena aku juga membaca di diktat itu masih terminologi lama. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Nah, thoracic longus ini radik C5 sampai C7. Itu untuk fungsi motorik dari serratus anterior. Jadi itulah kenapa kita belajar dari tulang, otot, persarafan. Jadi kalian itu sudah benar banget. Kita harus menghafal otot-otot dulu, terus kita nanti bakal dengan mudah memahami persarafannya. Jadi kayak gitu. Ini untuk cabang dari radik. Selanjutnya cabang dari trunkus, itu ada 2, itu semuanya berasal dari trunkus superior. Ada suprascapularis dan subclavius. Ya sesuai namanya aja sih, supraclavicula berarti dia nanti bakal berjalan di atasnya scapula dan akan mensarafi dari otot-otot yang menempel pada scapula, tepatnya di bagian belakangnya, yaitu musculus supraspinatus dan infraspinatus. Nah, caranya mencarinya ya kayak tadi, cari ototnya, cari nervusnya yang mensarafi, itu namanya. Nah, kayak gitu. Terus nervus subclavius juga sama, dia mensarafi dari motorik musculus subclavius. Selanjutnya, cabang-cabang dari fasciculus lateralis. Kenapa fasciculus aku bedakan? Karena juga cukup banyak cabang-cabangnya. Jadi yang pertama kita bahas itu dari fasciculus lateralis dulu ya teman-teman. Oke, kita pertama membahas tentang pectoralis lateralis. Nah, kembali ke gambar tadi. Nah, ini nih, pectoralis lateralis. Nah, pectoralis lateralis ini dia berasal dari fasciculus lateralis. Dia mendapat radik dari segmen medula spinalis C5 sampai C7 dan dia memiliki fungsi motorik untuk menginervasi dari musculus pectoralis mayor. Nah, jadi pectoralis mayor kan besar kan. Jadi nanti selain kalian mengurut dari musculocutaneus, ini nih musculocutaneus ke bawah, fasciculus lateralis, terus kalian ketemu nervus pectoralis lateralis, kalian pastikan dulu apakah ini benar-benar menuju ke musculus pectoralis mayor. Kalau benar, berarti fix ini adalah nervus pectoralis lateralis. Selanjutnya, ada juga musculocutaneus. Nah, musculocutaneus ini adalah cabang dari terminalnya fasciculus lateralis. Di sini fungsinya ada 2, untuk motorik dan sensorik, karena namanya juga muskulo dan kutan. Jadi kayak dia mensarafi otot dan mensarafi juga kulit.
yaitu fungsi motoriknya itu adalah semua muskulus pada kompartemen anterior brachium. Jadi di depan brachium sini ada bicep, corax brachialis, terus ada brachialis, itu semuanya diinervasi oleh musculocutaneous. Terus yang kedua adalah fungsi sensorik. Nah, fungsi sensorik ini dia mensyarafi kulit pada bagian lateral antebrachium. Jadi di sini. Jadi kalau lateral di di antebrachiumnya itu sensoriknya. Terus dia memberikan radik lateralis dari nervus medianus. Jadi dia memberikan sumbangan cabang gitu loh ke nervus medianus. Jadi itu untuk cabang dari fasciculus lateralis. Oke, selanjutnya adalah cabang dari fasciculus medialis. Ini juga banyak sih teman-teman, ya pahamin aja karena udah aku kasih tipsnya tadi di depan. Ini nanti insya Allah aku kasih untuk PPT-nya untuk teman-teman belajar, karena ini aku juga mengambil gambar ini dari e-book Gray kalau nggak salah, ya Gray. Nah, ini cabang-cabang dari fasciculus medialis itu ada pectoralis medialis. Nah, pectoralis medialis ini dia selain mensarafi motorik, karena dia memberikan kontribusi kepada nervus pectoralis tadi untuk mensarafi pectoralis mayor, dia juga menginervasi bagian kulit pada medial 1/3 distal brachium. Jadi itu. Ini ya udah hafalin aja nggak apa-apa. Ya yang penting kalian tahu tempatnya di mana 1/3 distal bagian medial dari brachium. Berarti di bagian sini karena distal. Oke. Selanjutnya adalah nervus cutaneous. Itu memberikan fungsi sensorik bagian sisi medial 1/3 distal brachium juga. Jadi bagian sini. Nah, ini ya perlu kalian pahami juga sih ini inervasinya. Jadi kalau kalian misal ada iden ditunjuk nih kulit ditusuk, siapa yang menginervasi sensoriknya? Berarti jawabannya cutaneous brachii medialis. Dari kayak gitu. Push. Oke. Lanjutannya, jadi fasciculus medialis ini ada banyak cabang ya teman-teman. Yang kedua adalah nervus cutaneous antebrachii medialis. Sesuai dengan namanya, berarti dia mensarafi atau fungsi sensorik dari kulit, bagian antebrachium atau antebrachii atau lengan bawah, medialis, bagian medial. Jadi di sebelah sini. Nah, kayak gini. Oke. Selanjutnya adalah nervus medianus. Nervus medianus ini ya nervus paling kompleks sih kalau menurutku di dalam plexus brachialis ini. Nah, nervus medianus ini sendiri memiliki fungsi motorik dan sensorik. Nah, ini ya dihafalkan. Fungsi motoriknya adalah semua muskulus pada kompartemen anterior brachium, kecuali maaf ini salah sih. Anterior antebrachium karena di bawah sini antebrachium, kecuali flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial flexor digitorum profundus. Dan juga dia mensarafi pada bagian tangan, ada 3 muskulus tenar dan 2 muskulus lumbricales yang lateral. Jadi ini ya dihafalkan. Juga kalian cari di mana ototnya, itu perlu banget. Selanjutnya fungsi sensorik. Nah, fungsi sensoriknya itu cuma sedikit sih, yaitu kulit di atas permukaan palmaris, palmaris 3, 1, 2, 3, dan 1/3 digiti yang lateral, cuma sedikit tok. Ini tok yang jari manis lah. Nah, itu cuma 1/3 tok yang lateral. Tuh, jadi ya cuma dikit di sini tok. Tuh, nah ini nanti bakal ada beberapa kelainan juga yang akan dibahas di slide selanjutnya nanti. Oke, itu untuk yang nervus medianus. Jadi ini nanti teman-teman hafalin ya. Selanjutnya ada nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris ini
kan dia berjalan dari medial, berarti dia semua muskulus intrinsik manus. Semua intrinsik manus di sini, kecuali otot yang udah diinervasi oleh nervus medianus tadi, yaitu 3 musculus tenar, 2 musculus lumbricalis yang lateralis. Nah, ini hafalin. Ya, apa ya, boleh kalian hafalin sih, nggak apa-apa. Terus, fungsi sensorik. Nah, fungsi sensorik ini sisanya dari yang tidak diinervasi oleh nervus medianus, yaitu bagian kelingking dan jari manis yang sebagian. Jadi itu, oke. Bentar. Ini ketutupan sih, bentar ya. Nah, sebentar, ini tak geser dulu. Nah, ini cabang dari fasciculus posterior. Nah, cabangnya ada banyak sih, 5. Yang pertama adalah subscapularis superior. Pointer. Subscapularis superior, di mana ini nanti akan memberikan inervasi motorik kepada musculus subscapularis. Jadi otot subscapularis keluar di situ ada nervus dan itu berasal dari fasciculus posterior, berarti dia fix adalah subscapularis superior. Nervus subscapularis superior. Jadi kayak gitu kalau aku nyari sih kayak gitu. Terus selanjutnya adalah thoracoldorsalis. Nah, thoracoldorsalis ini fungsi motorik dari latissimus dorsi. Nah, ini juga kayak tadi kalau nyari itu ada, kan kalau kita lihat otot kan pasti besar kan ya. Jadi itu yang paling mudah kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi kita lihat latissimus dorsi. Kalau kita udah ketemu ada saraf yang keluar, terus dia kok bermuaranya pada fasciculus posterior, oh berarti dia itu adalah thoracoldorsalis kayak gitu. Terus ini juga ada subscapularis inferior, terus ada axillaris. Nah, axillaris ini tadi itu fungsi motoriknya ini untuk deltoideus dan teres minor. Sensoriknya juga bagian superior lateral brachium. Terus ini radialis juga. Nah, ini radialis juga perlu karena ini nervus terminalis ya. Dari keempat itu ada radialis, ulnaris, medianus, dan musculocutaneus. Nah, radialis ini fungsi motoriknya paling enak dihafalin sih. Fungsi motoriknya itu semua muskulus pada kompartemen posterior, brachium, dan antebrachium. Jadi di bagian belakang. Ada tricep, kayak gitu. Nah, untuk fungsi sensoriknya juga enak dihafalkan, yaitu kulit pada aspektus posterior, brachium dan antebrachium. Nah, kayak gini. Ini mudah dihafalkan sih. Jadi, ya pahamin, terus hafalin. Kayak gitu. Oke. Bentar, tadi ada gambar. Oh, nggak apa sih, ini aja. Nah, ini berdasarkan pengalaman sering ditanyakan, dan keluar iden pada tesku dulu, itu ada namanya ruangan yang dibentuk oleh beberapa bangunan, di mana di ruangan ini akan dilewati oleh nervus, arteri, maupun vena. Nah, itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruangan. Yang pertama kita bahas dulu, itu spasium quadrangularis. Kuat, berarti dia 4. Nah, berarti 4 sisinya dibentuk oleh 4 bangunan, yaitu yang bagian lateral. Di sini kan lateral ya, lateral, medial, superior, inferior. Nah, dia dibentuk, berarti yang lateral dia dibentuk oleh os humerus, yang superior dia dibentuk oleh musculus subscapularis, bagian medial dia dibentuk oleh tendo caput, musculus tricep brachii, caput longum. Ini, terus bagian bawahnya atau inferior, dia dibentuk oleh teres mayor. Itu. Terus ada juga dan ini juga perlu dihafalkan sih. Siapa aja yang keluar dari spatium quadrangularis, itu ada nervus axillaris,
dan arteri serta vena circumflexa posterior humeri. Nih. Selanjutnya ada spasium triangularis. Nah, spasium triangularis ini berarti 3. Ada yang superior, dia dibatasi oleh musculus subscapularis. Bagian inferior, dia dibatasi oleh teres mayor. Terus bagian lateral, dia dibatasi oleh tendo dari musculus triceps brachii caput longum. Nah, ini yang lewat dari ruangannya adalah arteri circumflexa scapulae. Tuh. Selanjutnya ada interval triangularis. Nah, interval triangularis ini juga dibentuk oleh 3 bangunan, dibatasi 3 bangunan. Yang pertama dari lateralnya, os humeri, terus medialnya itu musculus triceps brachii caput longum, terus yang bagian superior oleh musculus teres mayor. Nah, siapa aja yang lewat sini? Ada nervus radialis dan ada arteri profunda brachii. Oke, sedikit like tadi. Kalau kalian carilah, itu nervus radialis itu berjalan bareng dengan arteri profunda brachii. Jadi walaupun dia nggak ditemanin oleh nervus, tapi dia ditemanin oleh arteri, kayak gitu aja. Nah, nervus radialis dan arteri profunda brachii ini akan lewat pada interval triangularis dan berjalan pada sulcus radialis. Oke, jadi sulcus radialis ini nanti bakal kalian pelajari pada pada osteologi di dalam. Jadi itu kalian perlu menghafalkan dan memahami dari bagian-bagian dari tulang humerus. Jadi nggak cuma kalian tahu itu os humerus, tapi juga kalian tahu bangunan-bangunan apa saja yang berada pada os humerus tersebut. Salah satunya adalah sulcus radialis, di mana sulcus radialis ini nanti banyak kasusnya. Jadi kayak misal, kan itu bagiannya sering, misal kayak patah tulang ya. Nah, ketika patah tulang, apa arteri dan nervus yang sering terkena? Nah, itu seringnya adalah nervus radialis dan arteri profunda brachii, karena di situ ada sulcus radialisnya, dan apabila mengalami fraktur, maka juga akan mengalami kompresi pada arteri ini dan nervus ini juga. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang foramen suprascapularis. Nah, foramen suprascapularis ini ya aku sih kurang terlihat ya, tapi nggak apa dipelajarin untuk teorinya. Itu dia dibatasi oleh suatu ligamen ini, terus itu dilewati oleh nervus suprascapularis. Nah, apa coba nanti kalian belajar lagi, suprascapularis itu menginervasi apa tadi? Yuk, yaitu supraspinatus dan infraspinatus muskulusnya. Jadi itu. Iya, semangat untuk menghafalkan dan memahami, teman-teman. Nah, kita berlanjut pada kerusakan plexus brachialis. Aku mulai dulu dari plexus brachialis. Nanti selanjutnya juga ada yang saraf-sarafnya. Nah, ini ada gambar orang apa ini? Apa freestyle atau apa? Terus ini juga ada. Terus ini bayi yang lahir secara dengan penanganan kurang tepat. Terus ada orang yang pull up tapi gagal. Terus ini juga ada bayi yang cara kelahirannya juga kurang normal. Terus ini juga ada simptom atau tanda-tanda apa. Nah, ini akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, kerusakan pada plexus brachialis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah kerusakan plexus pada supraklavikula atau di atas dari klavikula. Yaitu yang pertama adalah herb paralysis. Nah, di sini itu yang rusak adalah trunkus superiornya. Oke. Nah, trunkus superior ini bisa rusak karena adanya tarikan pada waktu anak dilahirkan atau jatuh dengan tekanan pada sendi bahu. Nah, gambar tadi ditunjukkan oleh huruf A dan huruf C. Bentar. Nah, ini. Jadi
misal ini dia lagi freestyle tapi gagal terus akhirnya kena, kepalanya bentur, bahunya ketarik, jadi klek kayak gitu. Terus akhirnya nervusnya rusak. Nah, itu. Terus misal yang C ini dia mengalami dari yang proses kelahirannya kurang normal, penarikan secara paksa dari kepalanya ini. Nah, ini akan merusak tepatnya pada segmen servikal yang pada segmen C5 dan C6. Nah, ini ada simptomnya, ada bahu yang berotasi, terus ada muskulus yang mengalami atrofi karena kan tidak pernah digunakan kan, jarang digunakan, jadi ototnya mengalami atrofi. Terus yang paling unik adalah whiter tip. Nah, di sini itu kayak ya kalau orang lagi beri tips pada waiter, itu kan tangannya di belakang kan. Nah, kayak gitu. Kalau di gambar itu kayak yang B ini. Dia memberikan tips kepada waiters. Oke, terus ada mengalami skoliosis juga. Jadi kalau misal ada simptom kayak gini, berarti kemungkinan besar dia mengalami earth paralysis. Apalagi dia ada ada riwayat jatuh dengan posisi seperti ini, sendi bahu mengalami tekanan, atau pada saat kecil proses kelahirannya mengalami masalah, yaitu pada tarikan di kepalanya yang salah, seperti gambar tadi. Selanjutnya, kita ada clamp case paralysis. Nah, di sini karena hiperekstensi dan abduksi lengan atas yang berlebihan, seperti bergantung pada pohon dan penarikan lengan saat proses kehamilan. Nah, ini kayak yang ini sih D ini. Jadi kalau misal dia itu mau latihan pull up tapi dia nggak kuat, terus akhirnya bergantungan, terus dia memaksakan diri, terus walaupun dia memaksakan diri ternyata tubuhnya tidak sesuai dengan tidak bisa bertahan. Nah, ini jadi dia ada kerusakan pada plexus brachialisnya. Juga seperti ini juga dia proses kelahiran yang dipaksakan, yaitu ditarik tangannya terlebih dahulu. Nah, itu bisa menyebabkan clamp kick paralysis. Nah, itu simptomnya adalah total clawing dan atrofi semua otot intrinsik pada tangan. Semua ya, semua. Terus ini kelumpuhannya itu belum aku tulis di sini. Itu tepatnya pada distribusi segmen C8 dan TH1 atau T1. Jadi yang rusak itu memberikan yang bagian segmen itu, segmen C8 dan T1. Di mana C8 dan T1 itu nanti dia akan memberikan suatu inervasi kepada otot-otot intrinsik yang ada di tangan ini. Jadi kalau misal kalian kan kalau mau menggenggam kan seperti ini kan. Jadi yang bertugas itu semua otot intrinsik yang ada di tangan ini. Nah, kalau misal dia mengalami atrofi, kehilangan inervasi, dia kan cuma ya kayak gini toh. Kayak gini toh gitu loh. Jadi nggak kuat untuk menariknya sampai ke dalam. Nah, kayak gitu. Jadi kayak saya mencakar, kayak mau nyakar. Nah, selanjutnya juga ada kerusakan yang infraklavikular. Nah, kerusakan infraklavikular ini sering pada fossa axillaris. Nah, fossa axillaris itu ya di bagian sini sih, ketiak sini. Jadi kayak kalau kita mengalami kompresi di bagian sini, itu kita akan mengalami suatu paralisis temporer. Jadi ya bersifat sementara sih. Terutama pada bangunan yang disarafi oleh nervus radialis. Nah, itu aku kasih gambar ini. Nah, oke. Itu ada 3, yaitu Saturday Night Palsy, Honeymoon Palsy, dan Crutch Palsy. Yang pertama, Saturday Night Palsy, dia itu kayak ya mabuk. Mabuk, terus dia posisi duduk kayak gini. Nah, terus tangannya pada fossa axillaris itu dia mengalami kompresi karena kursinya. Terus dia bangun-bangun, itu kayak dia kesemutan, terus sulit menggerakkan tangan. Nah, kayak gitu. Terus ada honeymoon palsy. Honeymoon palsy ya kayak ya tidur kayak gini lah, karena nggak ada bantal, kasihan, terus dia pakai tangannya kekasihnya. Nah, ya yang kena sakit ya kekasihnya ini, karena dia
mengkompresi dari fossa axillaris, di mana di dalam fossa axillaris itu ada nervus radialis, jadi terkena kompresi. Bangun-bangun, laki-lakinya kesemutan, terus sulit menggerakkan tangan. Terus ada Creutzfeldt palsy. Nah, di sini itu kalau apa ya, orang yang habis kecelakaan terus pakai crutch atau alat bantu untuk berjalan, kan itu dikasih di ketiak kan. Nah, itu juga mengkompresi dari nervus radialisnya. Tuh. Oke, selanjutnya ini ada apa namanya tambahan juga, itu untuk kerusakan pada nervus terminalisnya. Ada ulnar, mediana, dan radialis. Nah, yang pertama mungkin aku bahas tentang nervus ulnarisnya. Nah, nervus ulnaris ini sering mengalami gangguan itu ada 2 tempat, yaitu pada sini, pada apa namanya, posterior dari epicondylus yang medialisnya. Jadi di sini kalau kalian tekan-tekan kayak gini, terus atau kalian nggak sengaja kepentok yang bagian sini kan rasanya kayak strum kan. Nah, itu yang terkena itu nervus ulnarisnya. Nah, kalau misal kalian ada jatuh, terus ini mengalami fraktur yang epicondylus medialisnya, terus mengenai dari nervus ulnarisnya, nah itu akan mengalami apa namanya, suatu simptom atau apa namanya ya sebutannya, hal yang ditimbulkan itu adalah Clausen. Nah, Clausen ini sendiri itu karena apa namanya, otot-otot yang diinervasi, karena kan ini rusak. Oh, bentar, kelihatan nggak? Oh, ya kelihatan. Nah, di sini apabila rusak, jedek, berarti semua yang disarafi yang bagian distalnya, itu dia mengalami gangguan, baik motorik maupun sensorik. Itu yang perlu dipahami. Oke. Terus ada juga yaitu yang bagian sini, bagian korpusnya. Ini kalau kalian misal yang sering dialami oleh para pesepeda, itu kan dia sering menggenggamnya kayak gini kan. Bentar. Nah, kayak gini kan. Nah, itu dia menekuk kayak gini, terus menekan dari nervus ulnarisnya. Ketekan, terus akhirnya dia kalau udah selesai, pasti geringingan. Nah, ada ya geringingan. Kesemutan. Pasti kesemutan di bagian yang apa namanya, sebagian jari manis dan kelingking. Karena apa? Karena yang disarafi oleh nervus ulnaris itu kan ya bagian situ. Jadi kalau kalian misal sepeda, terus keteken, terus akhirnya kalau kalian udah selesai, kayak kesemutan. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang cedera pada nervus ulnaris. Terus yang medianus, itu ada namanya carpal tunnel syndrome. Nah, itu sering keluar sih, di UP maupun di IDEN. Carpal tunnel syndrome itu dia menyerang, kok menyerang? Apa namanya, suatu kerusakan pada nervus medianus. Yaitu pada sini. Kalian carilah di internet banyak, yaitu kanalis carpi. Kanalis carpi ini di sini yang batas atasnya itu ada apa ya namanya? Apa ya, lupa aku. Itu ada namanya flexorum, jadi reticulum flexorum. Nah, di sini itu dia di bawahnya itu ada lewat nervus medianus. Ketika di sini mengalami kompresi yang nervus medianus, maka terjadi carpal tunnel syndrome. Nah, ini dia akan mengalami kelemahan pada otot yang disarafinya, yaitu bagian tenar. Jadi, kalau di simptomnya, di gambarnya ini, di ini nih, di ini, itu kayak gini, kayak hand of benediction atau kayak berjanji. Karena apa? Karena kalau kalian mau menggenggam kayak gini, kan yang bagian jempol, telunjuk dan jari tengah itu kan dia mengalami kelemahan kan. Ya udah, dia cuma bisa menggenggam yang cuma yang jari manis dan jari kelingking. Jadi kayak gini toh. Yang gini ini tidak bisa mencengkram yang bagian di sarafi oleh nervus medianusnya. Oke, terus selanjutnya adalah yang cedera pada nervus radialisnya. Nah, pada nervus radialisnya itu juga ada 2 sih. Ada 2.
yaitu pada injury pada bagian kanalis radialisnya yang di sini, yang dia berjalan bareng sama arteri profunda radialisnya. Kalau dia mengalami patah tulang, jegrek, berarti semua otot dan persarafannya yang ada di bawahnya, dia itu mengalami kelemahan. Oke, dan salah satu cirinya itu adalah wrist drop, atau ya kalian kan dia mensarafi oleh otot-otot yang kompartemen posterior dari antebrachium, di mana itu adalah otot-otot yang bertugas untuk mengangkat tangan. Jadi kayak gini, mengangkat tangan itu kan kompartemen posterior. Jadi kalau misal itu mengalami injury yang radialisnya, sehingga tidak ada yang menginervasi dari kompartemen posterior dari apa namanya antebrachium, berarti dia nggak bisa kayak gini. Jadi dia cuma drop kayak gini tuh, drop hand tuh. Nah kayak gini. Oke. Terus mungkin ada beberapa yang perlu kalian cari, itu anatomical snuff buff atau apa namanya, tabatiere anatomicum. Itu perlu kalian cari juga, di mana di situ kayak di akhir juga aku kasih gambarnya sih, ya udah nanti aja. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem arteri. Mungkin di sini aku cuma bahas sedikit ya, karena perjalanan suatu arteri itu cukup panjang dan cabang-cabangnya juga panjang. Yang pertama yang perlu kalian pahami itu kalau arteri kan adalah mengalirkan darah dari jantung menuju ke jaringan perifer. Nah, itu kalian menjadi, yaitu kalian apa ya, kalian umpamakan kalian itu adalah darah. Berarti kalian jalan-jalannya itu dari jantung menuju sistem perifernya. Sistem yang dikasih apa dikasih darahnya itu. Yang pertama di sini ada jantung lah ya, jantung. Jantung, terus dia keluar, ada aorta. Nah, aorta ini dibagi menjadi tiga, yaitu aorta ascendent atau ke atas, terus ada arcus aorta atau lengkung aorta, terus ada aorta descendent. Nah, aorta descendent ini itu nanti bakal ada pembahasan sih. Ada aorta torakal, ada lumbal, jadi kayak gitu. Nanti bakal dibahas lebih lanjut. Terus yang perlu kita bahas untuk ekstremitas superior itu yang bagian lengkung aortanya, di mana lengkung aorta atau arcus aortanya ini dia mencabangkan tiga, yaitu ada brachiocephalic artery, atau kalau didiktat itu bisa disebut arteri anonima. Terus ada arteri carotis communis yang sinistra. Terus ada arteri subclavia yang sinistra juga. Jadi kalau kita pahami, kita bedakan kanan dan kiri. Kalau yang kanan itu dia perlu apa namanya arteri anonima sebelum dia mencabangkan menjadi arteri subclavia dextra maupun yang arteri carotis communis yang dextra. Kalau yang kiri itu dia langsung bercabang dari arcus aortanya. Jadi carotis communis yang sinistra dan subclavia yang sinistra dia langsung bercabang dari aorta apa arcus aortanya. Nah, itu pertama, masih panjang guys. Ini baru perjalanan yang pendek sekali. Nah, yang perlu dipahami, kalau sistem arteri itu ada namanya sistem kolateral. Nah, sistem kolateral ini itu apa sih perlunya? Ketika kita mengalami suatu penyumbatan pada salah satu arteri yang utama, jadi kalau misal kita ini arteri-arteri radialis, misal ada pecah ataupun penyumbatan darah sini, maka jaringan di bawahnya itu tetap dikasih nutrisi darah. Tetapi lewat mana? Lewat arteri kolateralnya. Jadi arteri ini ada inferior ulnar collateral artery. Nah, ini ke bawah di sini, jadi masih ada sambungannya. Jadi misal pada pembedahan, misal di sini ada sumbatan, dia tinggal dikasih ligasi di sini, jadi dihentikan, terus operasi daerah sini untuk dijahit lah atau apalah. Terus dia masih bisa ketolong di bagian otot-otot di bagian bawahnya itu dengan adanya sistem kolateral. Nah, kayak gini. Sangat bermanfaat untuk para ahli bedah. Oke. Oh ya, juga ada namanya anastomose. Anastomose itu ya kayak
Ya penyatuan antara cabang-cabang arteri gitu. Oke, saatnya jalan-jalan. Udah, jalan-jalan. Jalan-jalan sistem arteri dari proksimal ke distal. Jadi kan kita dari jantung-jantung itu kita proksimal ke distal. Beda cerita kalau kita nanti jalan-jalan di vena. Karena vena nanti kan kita arah darahnya itu berbeda. Dari distal ke proksimal. Oke, kita pertama arteri subclavia. Bentar. Arteri subclavia di sini itu tadi kan dicabangkan, kalau yang kanan itu dicabangkan oleh arteri anonima, yang sinistra atau yang kiri itu langsung dicabangkan oleh arcus aorta. Oke. Nah, untuk arteri subclavia ini sendiri itu akan berubah nama menjadi arteri aksilaris ketika dia melewati tepi kosta pertama. Jadi ini. Jadi ketika arteri subclavia dia, bentar, ada pulpen nggak sih? Oh, ada. Nah, ketika ini sampai di sini, oke, di sini yang kosta pertama, dia akan berubah nama menjadi arteri aksilaris. Oke. Terus untuk bagian-bagian arteri subclavia, teman-teman bisa membacanya di diktat karena di situ lengkap banget, ada 3 bagian yang membagi dari arteri subclavianya. Ada 3, yaitu yang dilandmarki atau dikasih batas oleh musculus scalenus anterior. Tuh. Jadi ada yang prescalenus, bagian scalenus, dan bagian post scalenus. Nah, kayak gitu. Ada 3 bagian, teman-teman. Oke, terus selanjutnya adalah kita jalan-jalan selanjutnya ke arteri aksilaris. Arteri aksilaris ini dia menjadi arteri aksilaris ketika dia melewati kosta pertama dan berakhir di tepi bawah tendo teres mayor. Jadi ini kalian wajib menghafalkan, wajib. Jadi ketika dia ke kosta 1, dia berubah nama menjadi aksilaris, tapi ketika dia udah lewat dari musculus teres mayor, dia udah berubah nama menjadi arteri brachialis. Jadi itu pemahaman inti dari ya perubahan nama-nama kayak gini sih, itu penting banget. Nah, untuk cabang-cabangnya ini, teman-teman bisa ya di diktat itu sudah dikasih tahu sih perjalanannya. Misal kayak ini arteri thoracoacromialis, berarti dia ke bagian torak, terus acromion di sini. Jadi kalian kalau mau belajar ya nama-namanya itu kasih kayak ya kalian mencari berdasarkan namanya. Jadi misal yang di sini, bagian sini nih, arteri circumflexa humeri anterior, berarti arteri yang mengitari humerus dari posisi anterior. Terus di sini juga ada arteri circumflexa humeri posterior, berarti dia arteri yang mengitari humerus dari bagian posterior. Terus di sini apa lagi ya? Itu sih yang paling kelihatan. Terus ini ada arteri subscapularis juga. Nah, itu teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini gambar ini aku ambil dari Netter. Kalian bisa lihat juga di Soputa maupun tinggal buku-buku kalian sendirilah, senyaman kalian, karena belajar itu berbeda-beda cara suka dari gambarnya. Bisa kalian belajar langsung dari Yokochi yang gambarnya langsung kadavernya, dan bisa juga berupa ilustrator seperti ini gitu. Nah, kayak gini. Ya. Terus kita lanjut arteri brachialis. Nah, arteri brachialis ini dia di bawah, mulai dari tendo musculus teres mayor di sini. Oh, sini ding. Sini loh. Sini. Terus sampai 1 cm di bawah tepi bebas lacertus fibrosus atau aponeurosis bicipitalis. Nanti bakal ada gambarnya. Jadi di bagian sini itu dia udah berakhir. Jadi dia berjalan ke bawah dari tendo musculus teres mayor sampai 1 cm di bawah
lacertus fibrosus. Dan nantinya dia akan mencabangkan menjadi dua, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris. Jadi seperti itu. Terus kalau kita lihat ya hafalin kalau di arteri brachialis ini ada arteri yang penting, misalnya arteri profunda brachii ini. Di mana arteri profunda brachii ini dia akan berjalan bareng dengan apa coba? Nervus radialis. Nah, nervus radialis di sini ada sulcus radialis. Di mana apabila patah maka akan mengalami hal-hal yang tadi ada drop hand. Kita lanjut. Nah, ini yang namanya aponeurosis bicipitalis. Ini jadi 1 meter 1 senti di bawahnya ini dia bercabang menjadi dua, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris. Tuh. Ini arteri radialis dan ulnaris, dia banyak cabangnya. Jadi ya teman-teman harus membaca dan menghafalkannya dari alur-alurnya dan keperjalanannya. Jadi misal arteri radialis di sini berjalan di bagian lateral, terus dia berada di atas dari os radialisnya, radii, sampai di bagian palmar sini. Terus yang ulnaris dia bakal bercabang menjadi arteri introseus communis, di mana di sini ada namanya membrana introsea, yang ini nanti kalian bakal belajar juga sih, aku yakin kalian juga udah tahu. Terus arteri ulnaris ke bawah juga nanti berakhir di bagian palmar. Nah, ini teman-teman perlu membaca dari diktat, terus kalian lihat kebenarannya di atlas. Jadi kalian bisa membaca terus memahaminya di atlas. Ya, jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan di atlas. Oke, nah ini yang bagian palmarnya. Jadi ada ramus palmaris dari radialis dan ramus dari mana ya? Ramus palmaris profundus dari ulnaris. Nah, nanti kita bahas lagi. Oke, bentar. Dihapus dulu. Nah, ini yang dinamakan anatomical snapshot. Ya itulah. Nah, atau bisa kita sebut tabatiere anatomicum. Nah, di sini nih. Dan ya juga tahulah kalau kalian sendirilah apa ya kayak gini lah. Tahu nggak ya? Kelihatan nggak ya? Nah, inilah. Nah, ini itu tabatiere anatomicum. Ini dilewati oleh arteri radialis dan vena radialis. Tuh. Nah, ini juga perlu paham sekali karena dia yang paling keluar itu adalah arcus palmaris superior superficialis dan arcus palmaris profundus. Karena dulu aku pas iden juga yang keluar ini ditunjuk, ditarik, ini arkusnya. Berarti kalau misal ini masih di atas dari muskulus-muskulusnya ini adalah arcus palmaris superficialis. Terus kalau yang paling bawahnya lagi itu adalah arcus palmaris profundus. Dan di mana arcus palmaris superficialis ini dibentuk oleh arteri ulnaris yang ini nih, bentar. Wait. Nah, ini dibentuk yang superficial itu dibentuk oleh ramus palmaris profundus ulnaris dan ramus bentar, ini salah sih typo sih. Bentar, kita cari gambar yang bagus. Nah, jadi nanti yang dibuat untuk nervus ulnaris yang akan bentuk arcus palmaris superficialis ini. Jadi di diktat ada sih. Jadi arcus palmaris superficialis itu dibentuk oleh ramus superior ya kalau nggak salah ramus superficialis nervus ulnaris dan arteri radialis. Jadi di sini ada anastomosisnya. Terus yang bagian profunda itu dibentuk oleh ramus palmaris profundus arteri ulnaris dan arteri radialisnya ini. Oke, jadi itu. Nah, kalau kalian lihat juga yang
terutama mendarahi dari tangan ini di bagian palmar itu kebanyakan dari kelingking, manis, tengah, dan setengah dari telunjuk itu dialiri oleh arteri ulnaris, cabang dari arteri ulnaris, sedangkan sisanya adalah arteri radialis. Itu untuk arcus arteriosus pada tangan atau manus. Nah, ini kalian bisa baca lagi di diktat. Ya, sabar aja. Tulisannya bagus banget sih. Sabar. Selanjutnya, kita dikit lagi nih, karena vena dan limfa itu dikit. Kalau kalian udah menguasai arteri, maka insya Allah kalian juga menguasai keduanya. Sistem venosum, ekstremitas superior, kalau berbicara tentang aliran vena, berarti kita jalan-jalannya itu dari distal ke proksimal. Karena apa? Karena aliran darah vena itu adalah dari perifer menuju ke jantung. Nah, itu ada dua yang dibagi menjadi arteri. Vena itu dibagi dua, yaitu vena superficialis dan vena profunda. Nah, ini vena superficialis yang perlu dipahami banget itu adalah ada dua, banyak sih, ada 4. Nah, yang pertama adalah arteri sefalika. Nah, arteri sefalika ini itu di bagian sini nih, kalau kalian suka nge-gym pasti kelihatan arteri sefalikanya. Nah, arteri sefalika ini yang paling sering ditanyakan itu dia itu bermuaranya di mana. Nah, bermuaranya vena sefalika ini dia akan menembus, namanya adalah fascia clavipectorale pada trigonum deltopectorale dari Monheim dan akan bermuara pada vena axillaris. Tuh. Terus untuk yang vena basilika. Nah, vena basilika ini itu dia akan masuk ke dalam yang lebih profunda sebelum dia bermuara, dia masuk dalam hiatus basilicus. Nah, hiatus basilicus ini ketika dia udah masuk ke dalam dan dia akan berakhir atau bermuara juga pada vena axillaris. Terus ini juga ada vena mediana antebrachii, terus juga ada vena mediana cubiti yang sering dilakukan penyuntikan yang diambil darah sampel ya dari sini mediana cubiti, vena mediana cubiti. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, itu vena-vena superficialis. Itu cuma dikit sih, tapi perlu teliti karena vena yang ada di kadaver itu sulit diidentifikasi. Jadi ya teman-teman harus membiasakan melihat vena di kadavernya kayak gimana. Pasti dia collab, warnanya mungkin lebih hitam dan lebih lebar bentuknya karena dia akan tipis tapi lebar. Beda dengan arteri yang dia nggak kolaps asal nggak ada yang sobek ya. Nah, tapi ada beberapa kadaver yang arterinya udah sobek terus dia collab. Tapi kalau misal masih baik, masih bagus, itu dia nggak collab. Jadi kayak bundar kayak selang banget itu kalau yang arteri. Tapi yang kalau vena dia tipis banget, dia kolaps. Itu untuk yang vena. Selanjutnya vena profunda. Nah, vena profunda ini gampang hafalannya karena dia mengikuti arterinya dan tersusun sepasang. Jadi misal arteri brachialis berarti dia yang mengikutinya yaitu vena brachialisnya itu ada 2. Nah, kita bisa sebut sebagai dua vena ini dengan nama vena comitantes. Ini juga sering ditanya, vena comitantes. Oke, kita mau selesai nih. Nah, ini adalah sistema limfatika ekstremitas superior. Intinya ya sama, cairan limfe sama dengan aliran darah vena, dia dari perifer menuju ke pusatnya. Yaitu kalau kita pernah dengar itu ada ductus thoracicus, di mana itu akan bermuara ke angulus vena subclavia sinistra. Nah, di sini. Nah, mungkin beberapa yang perlu yang bisa kita lihat ya, kalau dari pengalamanku itu ya dari nodus limfaticus atau NLLL kubital dan ada supratroklear,
ada brachial, dan ada nodus limfatikus yang aksilaris. Nah, nodus limfatikus aksilaris ini ada yang apikal, ada yang sentral, dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa mencari di internet lagi, dan apabila teman-teman udah melihat di sini, ya udah jawab aja NNLL aksilaris. Terus apabila di sini juga di bagian kubiti itu juga ada nodus limfatikusnya. Ya, nodus limfatikus itu kayak apa ya, Kak, kelereng tapi nggak terlalu besar, warnanya hitam. Itu nodus limfatikusnya. Oke, nah untuk kan nodus limfatikus atau ya, sistem limfatika itu ada dua, yaitu sistem yang afren dan yang efren. Ya kayak saraf tadi, afren dia itu menerima, efren berarti dia mengeluarkan. Nah, di mana kita bisa menentukan mana afren dan efrennya, yaitu kita melihatnya dari nodus limfatikusnya. Jadi kalau misal kita berpedoman, misal kita ditunjuk yang nodus limfatikus yang kubital ya, yang kubital sini. Berarti sistem limfatika yang afrennya itu dari mana? Berarti dari bagian antebrachiumnya. Cairan limfa yang berasal dari antebrachium. Itu adalah afren. Terus dia mengeluarkan, berarti dia menuju ke pembuluh limfa efren, menuju ke supratracheal lymphanode. Nah, tapi ketika kita melihat sisinya dari supratracheal yang nodus limfatikus di sini, yang dikirimkan efren, yang dikirimkan cairan limfoefren dari kubital ini, dia kalau dilihat dari sisi supratracheal itu adalah yang afren. Karena apa? Karena dia akan menerima bukan memberi. Jadi intinya itu menerima dan memberi. Terus titiknya di apa namanya? Ditekankannya itu di nodus limfatikusnya. Jadi misal contoh lagi, nodus limfatikus brachial. Nah, itu berarti efrennya itu afren itu dari mana? Berarti dia menerima cairan limfo yang berasal dari supratracheal lymphanode dan dia mengirimkan cairan limfo melalui pembuluh limfo efren menuju ke nodus limfatikus yang aksilaris. Tetapi ketika kita melihat dari nodus limfatikus aksilaris, berarti yang dari pembuluh limfa efren dari brachial ini, dia dilihat dari sini di nodus limfatikus aksilaris, berarti dia itu menerima kan, berarti dia pembuluh limfa yang afren. Jadi ya intinya menerima dan beri aja sih. Itu untuk sistema limfatika superior. Oke, nah udah selesai. Jadi yang perlu diperhatikan kalau misal topografi dan persarafan ya kalian semangat ada jalan-jalan menyusuri saraf, arteri dan vena serta pembuluh limfa. Yang jadi kalian kalau tipsku itu kalian baca diktat dengan melihat atlas. Jadi kalian membaca terus memastikan di dalam atlas. Jadi kalian secara terkonsep di dalam otak itu bakal urut gitu loh. Terus kalian bisa kalau misal kalian kesulitan menghafalkan fungsinya, ya udah kalian hafalin aja namanya. Misal tadi arteri sirkumflexa humeri anterior berarti ya udah kalian hafalin aja kalau kalian mengitari berarti kan sirkumflexa. Dia ada di mana anterior berarti dia anterior. Terus dia mengitari apa? Humerus. Ya udah berarti area tinggal gabung arteri sirkumflexa humeri anterior. Ya kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Ini PPT-nya nanti bakal aku kirimkan juga di komen. Jadi nanti videonya ini insya Allah akan di-up di YouTube. Dan untuk G Drive-nya nanti, untuk PPT-nya akan aku berikan linknya di bawahnya. Oke, itu dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan apabila ada beberapa materi atau yang saya ucapkan tadi ternyata salah, juga mohon maaf. Terima kasih dan semangat bagi teman-teman semuanya untuk belajar anatomi. Jadi semangat. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.